Saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu bagi kami, Bapa. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu.
terkagum-kagum akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mengekspresikan cinta kasih kami kepadamu Bapa, dengan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap bersuka cita, mari sama-sama kita katakan, amin. Kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Saatnya kami berkumpul.
kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Yang pertama, lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala Nathan Suwarno. Kemudian perwakilan dari WBI, Ibu Gembala Pendeta Muda Martiningsih. Kemudian yang tiga dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Daniel Eko. Haleluya. Kita menyanyikan Malam Kudus dengan penuh hening. Umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap. Bapak Gembala untuk menyalakan lilin. Karena salam amat besar. Karena salam amat besar, Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami.
orang-orang yang berdosa. Kami dibenarkan oleh Tuhan karena anugerah-Mu, bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tapi karena kasih-Mu yang besar. Pagi ini ya Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu, kiranya Tuhan yang akan menolong mengurapi sehingga kami semua bisa memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ini kok bunyi ya? Apa HP saya? Hah? HP saya? Oke, matiin lah. Udah. Oh, sinyalnya ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya. Copot, silakan duduk kembali. Udah duduk semua ya. Baik, pagi ini saudara-saudara kita bersyukur kita ada karena anugerah Tuhan dan kita hari ini bisa merayakan Natal dalam kondisi yang sederhana, mungkin berbeda dengan perayaan Natal tahun lalu ya, kita penuh dengan hiruk pikuk perayaan, tapi biar pagi ini kita akan merayakan Natal ya dengan sederhana ya. Malam Kudus juga dinyanyikan pada pagi hari ya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah, karena itu kita mari buka Alkitab kita dan Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh BPH GBI, saudara-saudara. Jadi Natal kita kali ini berjudul Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14 kita akan baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. Sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya konteks ayat ini adalah kata-kata penguatan yang diberikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, saudara-saudara, ya, kepada Raja Ahaz di dalam pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini: dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara-saudara, ketika seseorang mengalami masalah pergumulan, termasuk Raja Ahaz yang dikepung oleh musuhnya, saudara-saudara, maka biasanya reaksi orang adalah dia merasa hatinya gemetar ketakutan. Ya, setiap kita saudara-saudara ketika mengalami masalah, namanya manusia, sesuatu yang wajar kita mengalami ketakutan. Saya puji Tuhan saudara-saudara sudah 1 minggu ini di Wangon. Ya. Saya 1 minggu di Wangon dan kira-kira Sabtu yang lalu saya berangkat dari Cilegon ke sini. Ya, sampai sini jam 11.15. Tapi kira-kira waktu perjalanan saya ke Wangon ini saudara-saudara, sampai Cipali, mobil saya itu bagian monitor ya namanya. Itu ada nyala gambar keran saudara. Blip, udah gitu terus kemudian lampunya tiba-tiba terang sedikit lalu redup lagi. Wah, saya pikir bahaya ini karena saya dulu punya pengalaman saudara-saudara. Kalau tandanya udah begitu, berarti setrum yang akinya nggak bisa ngisi, saudara-saudara. Bisa mati mesinnya di tengah jalan. Tiba-tiba udah kerannya nyala, mati lagi, terus gambar aki yang merah nyala lagi. Harusnya kalau mesinnya jalan, saudara-saudara, itu gambar akinya nggak boleh nyala. Ya, kecuali mesin mati kita starter pertama, gambar akinya nyala, saudara. Tapi ketika mesin hidup harus mati.
Waktu saya lihat, waduh gawat ini di tengah jalan. Saya soalnya bulan Februari lalu waktu saya ke Wangon, saudara-saudara. Ya mobil saya mogok di Bumiayu sana, saudara. Itu jam 2 pagi. Ya untung bapak saya langsung jemput anak istri. Jadi saya di sana sendirian. Bayangin kalau di tol Cipali itu mobil berhenti. Waduh, bahasa Inggrisnya amsyong, saudara-saudara ya. Nah, jadi saya, waduh Tuhan, saya doa, wah kalau boleh Tuhan ini abisnya nih Aki, udah nyampe rumah baru mati boleh lah. Tapi jangan sampai di tengah jalan, saudara. Waduh, kalau itu mati repot, saudara. Harus diderek itu, kalau ngederek biasanya mahal, walaupun iklannya ya gratis derek sampai pintu tol terdekat, ya kan? Ya, tapi ya kenyataannya tetap aja bayar, ya. Waduh, saya udah kenceng, bener, wah sampai Aji Bareng udah garis jarum udah di titik merah, saudara. Wah, untung Aji Bareng Mangun tuh turun ya. Udah gitu sampai di Cikakak apa Binu Negara saya lupa. Lampunya sudah mati, gelap-gelapan. Waduh, ini gimana nih gelap-gelap. Wah, sampai puji Tuhan. Sampai Wangon saya pikir, waduh pasti bapak saya udah tahu saya pulang, pasti gerbang depan itu udah dibuka, ya kan? Begitu nyampe, bener sudah puji Tuhan, gerbangnya masih tutup. Waduh, udah di depan, waduh buka pagar dulu. Langsung mundur langsung mati mesinnya, saudara. Wah puji Tuhan. Memang orang Indonesia itu selalu ada untungnya, ya. Sekalipun mesin mati, untung matinya di depan rumah. Saya udah ketar-ketir, saudara-saudara. Takut, kenapa? Waduh repot, pokoknya urusannya udah panjang. Kalau udah matinya di tengah jalan, saudara, urusannya jadi panjang. Saya nggak tahu, saudara-saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini, apalagi sepanjang pandemi corona. Tahun 2020 tidak ada orang yang menyangka bahwa kita akan terpapar corona, walaupun akhir 2019 kita mendengar, saudara, berita di Cina, di Wuhan, orang terkena virus corona yang mematikan ini. Tapi nggak pernah kita kepikir, saudara-saudara, bahwa virus itu nyampe juga ke Indonesia. Dan ketika masuk ke Indonesia, ya kurang lebih pengumuman Pak Jokowi, ya pasien terpapar pertama COVID-19, saudara-saudara, itu di Depok bulan Maret, saudara-saudara. Akhirnya kemudian ya sampai ke sini menjalar sampai ke seluruh Indonesia, namanya menjadi pandemi, menyebar kemana-mana. Dan sekarang saudara, virusnya makin bertambah bukannya makin berkurang, dan itu menghantam setiap lini kehidupan kita. Dari segi sosial kita harus jaga jarak, ibadah juga nggak boleh deket-deketan, suami istri biasa di rumah berdua, sekarang harus dipisahkan, saudara. Ibadah nggak boleh sebelahan, termasuk ibu gembala dan pak gembala. Kayaknya agak kurang jauh, Mak. Segi ekonomi, saudara-saudara, waduh ada beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi sehingga PHK terjadi, saudara-saudara, besar-besaran. Untung kalau kita nggak di PHK, ya. Kalau kita makan banyak, untung nggak di PHK istri apa suami. Makanya kebanyakan, kamu dipecat, enggak ya. Bayangin, saudara, ya. Omset toko yang nantinya mungkin, saudara, kita punya harapan, waduh makin hari makin tahun omset kita bertambah besar, ya kan? Yang terjadi malah omset menurun luar biasa, pemasukan berkurang, kebutuhan nambah, ya. Anak sekolah belum lagi ya ribut soal kuota, gurunya nggak ngajar secara fisik tatap muka dengan murid-murid. Akibatnya apa? Orang tua tiap hari marah-marah. Ya kan? Benar nggak? Sampai lagi Zoom, saudara. Gurunya denger tuh. Wah, mamanya marah-marah. Ayo cepat. Ya. Sampai ada satu anak, saudara, lapor ke gurunya. Nanti mau dilaporin sama Om Daniel katanya. Ada satu anak sekolah minggu. Nah, pergumulan itu datang luar biasa, saudara-saudara. Sampai kemudian ya termasuk juga gereja. Kita nggak boleh bergereja sampai hari ini, saudara, di Cilegon kami ibadahnya nggak bisa tatap muka kayak begini. Ibadahnya lewat online itu masing-masing. Ya emang lebih enak online sebenarnya. Saya setiap bulan, saudara, rapat BPD, sebenarnya saya tiap bulan itu ke mana? Ke Serpong. Kalau rapat tiap bulan di rumah, lebih enak. Irit ongkos bensin, ongkos tol, bisa pakai celana pendek.
ikut seminar juga sama, bisa celana pendekan, nggak ketahuan saudara. Jangan bilang-bilang ya, nanti jadi ketahuan. Direkam. Nah, waduh, ini disebar gimana saya ini? Yaudah saudara. Jadi masalah itu kadang-kadang membuat kita gemetar. Apalagi sekarang musim hujan ya. Saya kemarin minggu lalu khotbah di Tumiang. Saya cerita ya. Biasanya bulan-bulan akhir tahun begini, saudara, November, Desember, nanti lanjut awal tahun Januari, Februari, Maret. Itu saudara, warga kami di Cilegon itu udah mulai ketar-ketir karena biasanya tempat-tempat yang kebanjiran pasti kebanjiran. Kalau hujan dimulai dari sore sampai tengah malam, subuh, pagi, ya itu orang sudah nggak bisa tidur, saudara-saudara. Ya karena takut kebanjiran. Kayak minggu lalu sebelum saya berangkat, jemaat saya cerita, aduh Pak, aduh Kak, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Habis hujannya dari sore nggak berhenti-berhenti. Itu pertanda katanya. Benar saudara. Wow, karena kalau banjir itu bisa sampai setengah sedada orang dewasa, Bapak Ibu. Wow, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena takut banjir malam-malam. Waduh, kalau banjir itu udah masuk rumah, kasur basah, ke lemari, waduh, ke dapur, kemana-mana saudara. Jadi membuat orang takut dan tidak bisa tidur. Ya bersyukur saudara nggak banjir dibangun ya. Karena darahnya bagus ya. Kali got di depan lancar. Di Cilegon saudara hampir semua di beton ya. Jadi resapan airnya kurang. Saya kira-kira minggu lalu saya nyemen ini saudara. Tembok rumah. Nah, terus saya sama satpam di rumah ya, karena kalau panggil tukang aduh kayaknya mahal ya. Jadi saya minta tolong satpam di komplek, Pak bisa nukang? Bisa. Kenapa bos? Ayo kamu jadi tukang, saya keneknya. Wah lumayan nggak bayar kenek. Itu kan lebih irit ya. Ya udah oke. Wah beli pasir berapa banyak saya tanya. Setengah mobil aja dulu bos, karena ya irit aja pelan-pelan kerjainnya. Kalau satu mobil nanti takutnya nggak keburu. Ya udah setengah mobil nggak kebanyakan? Enggak apa-apa. Wah tuh saya beli pasir di toko jemaat. Saya bilang, cari pasir yang nggak usah diayak lagi, pasir yang bagus, tapi mahal tuh nggak apa-apa, katanya. Yang penting langsung ya biar keneknya nggak repot, ya kan, bener nggak? Jadi harus disaring dulu lah, ada batunya nggak yang bagus kalian. Terus saya tanya, ini pasir kalau kena hujan ke bawah arus nggak? Oh enggak, ini pasir bagus banget. Pokoknya dijamin kalau kena hujan, kena air itu pasir makin lengket. Wah bagus, keren. Nggak ke bawah arus? Enggak, katanya. Ini pasir saya banyak tuh, stoknya banyak. Enggak lengser katanya kena air hujan. Oh ya udah beli. Wah beli. Udah beli, sudah taruh di depan rumah. Begitu hujan sudah ya, udah hampir satu tembok selesai. Saya pikir pasir bisa pakai tembok sebelahnya. Dari sore sampai tengah malam sudah hujan nggak berhenti. Wah, terus saya keluar paginya sudah. Nggak perhatiin pasirnya saudara. Begitu keluar, pulang lagi saya kaget. Saya dijarah saudara. Saya kaget kan, waduh, kok pasir nggak ada? Masih sisa banyak, kok hilang kemarin? Waduh, ada yang ngambil nih, parah nih. Siapa yang ngambil ya? Wah kaget saya. Begitu saya ke ujung sana, itu pasir udah di sana saudara. Ternyata ke bawah arus saudara. Waduh, ini iklannya ya nggak sesuai ini saya pikir. Terus saya tanya, saya protes, saya bercandain sebenarnya. Ini kok pasir katanya nggak bisa dibawa arus, kenapa bisa hilang? Wah, Kak Daniel berarti belinya kurang banyak. Coba kalau belinya banyak, kayaknya nggak kebawa air katanya. Masalah itu datang silih berganti yang kadang-kadang membuat kita ini resah, takut. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan kepada Raja Ahaz, ketika mereka gemetar dan takut, saudara perhatikan di ayat yang keempat. Ini pesan Tuhan kepada Yesaya supaya disampaikan kepada Raja Ahaz dan supaya disampaikan juga kepada kita. Di ayat yang keempat berkata, dan katakanlah kepadanya. Ya, ini Yesaya disuruh ngomong kepada Raja Ahaz. Katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah
Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Saudara, di tengah-tengah rasa takut, ya, gentar, khawatir, sedih, firman Tuhan datang kepada Raja Ahaz supaya tidak boleh takut. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Ya. Saudara, terus terang, secara ekonomi kan kita ini banyak khawatir. Saya sama istri juga, ya terus terang ada aja khawatir. Apalagi kalau wanita nggak pegang duit, rasanya ada yang beda ya. Ya Bu, ya benar ya? Atau biasa aja Bu? Kalau cowok agak lebih anteng, makanya Bapak Jimmy senyum-senyum aja. Gua sih nggak takut gituan, ya kan? Saat pandemi ini, saudara, terus terang kan karena kami ini pendeta nggak punya bisnis, hidup dari persembahan jemaat, itu nurunnya jauh banget, saudara, sampai 60-70%. Waktu BPD kasih bantuan pun istri saya udah ngomong, Pak, ajuin sana, ya, karena dapat dibantu 1 juta. Saya dari Perwil bilang sama bendahara, hamba-hamba Tuhan kita bantu 500.000. Lalu kan kalau saya dari Perwil, saya ketua Perwilnya, masa minta juga 500.000, kan malu ya. Butuh sih butuh, cuman kan malu ya. Nah, saya juga ngajuin ke BPD, pasti boleh 1 juta. Ini ketua Perwil yang minta, pasti dikasih. Apalagi ketua BPD-nya, Om Samuel ya kan. Masa anaknya kekurangan nggak dikasih? Nah, memang Om udah kasih kode supaya ngajuin. Saya bilang enggak. Saya bilang sama istri saya, kita mau mengalami Tuhan yang hebat lewat pergumulan ini. Benar saudara. Udah ketahuan 1 bulan aja itu buat cicil rumah, karena saya masih kredit, bayarnya pakai mencicil. Jadi kalau saya bayar ke bank, mencicil soalnya, masih cicil. Itu 2,5 juta setiap bulan, saudara bisa bayangin aja. Itu persembahan setiap bulan yang saya dapat itu cuma cukup buat bayar rumah. Sedangkan anak saya 2, ya, semuanya butuh susu. Untung yang satunya pakai ASI, air susu ibu, saudara. Nah, yang satunya ASS, air susu sapi. Wah itu, waduh, pengeluarannya belum pampersnya double, waduh, saudara, saya bisa kebayang. Satu kali saya dengar curhatnya satu gembala di wilayah kami, saudara, cerita sama saya, Pak, saya ini punya jemaat di PHK, setiap bulan ngontrak di bedeng, harus bayar kontrakan, udah gitu anaknya masih bayi, butuh susu, butuh pampers, gimana bisa bantu nggak? Aduh, saya bilang, ya sama juga sih sebenarnya sama saya juga ya kan. Saya bilang, aduh, ini ya kalau Perwil bantu sih bukan ranahnya Perwil, saya bilang. Ya Perwil ranahnya bantu hamba-hamba Tuhan aja, pendeta-pendeta. Ya kalau jemaat yang punya kesusahan itu ranahnya gembala, kamu yang nolongin. Tapi itu bikin orang pusing. Saya nggak tahu apa hubungan Bapak Ibu nih secara ekonomi. Masalahnya apa? Ya kayak tapi kelihatan sih dari mukanya sih kayaknya nggak ada masalah ya. Bener ya? Iya, karena ketutup masker nggak kelihatan. Iya sudah. Tapi saya jadi saksi hidup betapa Allah yang saya sembah itu Allah yang besar. Amin. Bisa tetap cukupi, sudah benar, sudah ada aja berkat Tuhan. Sampai hari ini saya bilang sama istri saya, kamu ingat nggak dari Maret nih sampai hari ini nih, akhir tahun 2020 itu Tuhan tuh pelihara. Memang hamba Tuhan tuh hidupnya pas-pasan, pas butuh, pas ada. Ya, pas pengen beli susu, ada saja berkat, saudara. Walaupun saya kemarin berapa bulan saudara harus jualan babi, nggak boleh sebut tuh barang haram ya. Kemarin mama saya beli bakut, kasih tunjuk, wah, berapa mah? Sekian, wah murah itu, murah. Kalau saya jadi pedagangnya saudara, saya jual mahal, ya, karena ya pandemi, memang harga-harga semua mahal, saudara ya. Ya bayangin saudara, saya jual 2 kilo samcen, harganya 200.000, dibayarnya 800.000, itu kan keren. Keren nggak? Iya. Karena mungkin melas, kasihan wajah pendetanya, murung. Bu, beli sih bu, babi 2 kilo. Ya pak, saya beli deh, katanya ya. Ini pak, lebihnya, wah keren, puji Tuhan. Jual tampang. Nah, jadi saudara-saudara, di tengah-tengah masa sulit, ada janji Tuhan yang luar biasa. Apalagi saudara kalau kita baca ayat ini,
700 tahun kemudian di Matius pasal 1, janji ini baru digenapi. Bayangin saudara, saudara dikasih harapan, senang apa enggak? Hah? Senang enggak? Iya, saya kadang-kadang suka dapat harapan-harapan palsu. Dapat SMS, selamat, nomor Anda berhak mendapat undian 35 juta. Oh, senang enggak? Senang, hoax. Ya, itu namanya harapan palsu. Saudara kasih harapan senang enggak? Senang. Kenapa saudara? Ya, di sini dikatakan ada sebuah janji, jangan takut. Tetapi yang luar biasa ini, harapan ini baru terwujud 700 tahun kemudian. Tapi saya percaya bahwa janji ini juga berlaku buat kita sekalian. Amin. Iya. Apa janjinya di ayat 14? Ya, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Di Matius pasal 1 dijelaskan Immanuel itu artinya Allah beserta kita. 700 tahun itu ya dibagi juga, sebelumnya ada 400 tahun disebut abad ke-8, 4 abad, 1 abad itu 100 tahun. Dari Maleakhi sampai Matius, Tuhan gak ngomong apa-apa, Tuhan gak berfirman apa-apa. Kondisi politik di sana kacau karena Israel berkali-kali dijajah, ya, bukan hanya diserang oleh 2 negara ini, akhirnya dikuasai oleh Yunani, dikuasai oleh Roma, mereka dijajah secara politik, mereka tidak punya kepastian. Biasanya kalau politiknya amburadul, pengaruh ke ekonomi, saudara-saudara, ya, bayangin. Kalau di Indonesia juga politiknya dikacauin sama orang tertentu, ekonomi pasti ambruk. Ya, kalau ekonomi ambruk, saudara, wah kita pasti susah. Makanya zaman perang, kalau orang perang itu saudara kemiskinan terjadi di mana-mana. Makanya kalau suatu negara yang sepanjang abad itu perang terus, itu nggak pernah bisa kaya. Ya, menderitanya luar biasa. Dan Israel mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Kita aja saudara hampir setahun ini diserang COVID, ya. Itu lini ekonomi diserang luar biasa. Ya, semua segi-segi kehidupan, sendi-sendi kehidupan pun ambruk, saudara-saudara. Apalagi bangsa Israel, ya, 400 tahun tidak memiliki kepastian. Makanya mereka butuh harapan. Dan luar biasa, peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Tuhan memberikan harapan baru kepada bangsa Israel, termasuk juga buat kita semua. Amin. Karena itu saudara-saudara harus meyakini, karena kunci dari setiap apa yang kita alami adalah saudara-saudara penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan menyertai saudara, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, kita lihat di Alkitab banyak cerita-cerita yang luar biasa. Ya, seorang janda yang kelilit utang datang ke Nabi Tuhan. Ya, tanya, Pak Nabi, ini suami saya meninggal, tapi ninggalin utang. Gimana? Saya pusing, anak saya ada tuh. Ya, butuh makan, butuh sekolah. Si Nabi berkata, cari botol kosong. Kamu punya apa? Punya minyak tapi dikit banget nih, dibuli-buli dikit aja. Ya udah, kamu cari botol kosong. Satu kotak, cari tuh botol kosong, sebanyak-banyaknya. Kamu isi. Kalau udah penuh, kamu jual, ya, diisi. Waktu Yesus suruh ngasih makan murid-muridnya, ya, ada 5.000 orang. Yesus tanya, itu kamu kasih makan tuh mereka semua? Aduh, di sini warungnya jauh-jauh Tuhan, nggak ada warteg, nggak ada padang, nggak ada, susah. Kamu punya apa? 5 roti 2 ikan. Ya udah sini, kasih. Yesus bersyukur, mujizat terjadi. Ya, 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Ada peristiwa lain, bukan cuma 5.000, 7.000, saudara. Ketika Tuhan menyertai kita dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun, pasti akan ada mujizat Tuhan. Amin. Karena itu saudara juga harus percaya bahwa ketika ada pergumulan dan tantangan, yakin ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, saudara-saudara, itu kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Ada 3 hal yang kita alami, ya, kalau kita disertai oleh Tuhan.
Yang pertama saudara di pasal 8 ayat 23a berkata begini, pasal 8 ayat 23a, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Saudara, kenapa bangsa Israel atau khususnya di Yehuda tidak akan selamanya mengalami kesuraman? Karena Allah akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Saudara, kalau beli makanan biasanya ada tulisan expirednya enggak? Ada ya? Ya. Biasanya gunakan sebelum tanggal sekian-sekian. Itu namanya masa kadaluarsa. Jadi jangan beli makanan atau minuman di luar masa expired, masa kadaluarsa, ya. Kenapa saudara? Karena takut keracunan. Nah, masalah hidup kita juga ada masa expirednya, Bapak Ibu. Tidak selamanya Bapak Ibu akan mengalami kesulitan terus-menerus. Masalah yang kita hadapi pasti akan ada ujungnya. Karena itu firman Tuhan berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ya. Memang saudara kita sedih dengan corona. Saya punya beberapa lah, saya bilang adik kelas. Itu meninggal karena COVID, usianya masih muda-muda. Alumni Karisma. Ya, ada satu lagi di daerah mana itu? Itu saya sih nggak kenal, tapi itu adik kelas saya jauh sekali dari di Karisma. Ya. Suaminya meninggal COVID. Masih muda sekali, sekarang istrinya lagi diobatin juga, saudara. Ternyata masuk rumah sakit, ya karena suaminya meninggal COVID, istrinya ditaruh di rumah sakit. Masih muda sekali. Ya, pasti sedihnya luar biasa. Apalagi nggak bisa nemenin suami kan. Jadi jemaat yang bantu, saudara seiman yang bantu rawat, bantu urusin semuanya. Ya, mengalami kesedihan. Tetapi firman Tuhan berkata, ya karena Tuhan menyertai kita, memberikan jalan keluar di tengah kesulitan, maka ada waktunya kita akan lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Apalagi kita nanti sebentar lagi masuk ke 2021. 2021 saudara harus yakin, walaupun kita nggak ngerti apa yang terjadi di depan kita, tapi kita harus yakin bahwa saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, justru dalam kondisi begini kita tidak boleh jadi orang yang kemudian pesimis, jadi orang yang takut, jadi orang yang cemas, karena kita terus yakin. Ya, saudara, kami di Cilegon, saudara, ya sebenarnya kalau dihitung-hitung ada banyak alasan untuk kita bisa pesimis dan takut. Ya, ini kemarin kami Natalan pertama kali, saudara, ketemu tatap muka. Tanggal 10 Desember. Jadi ketemu, waduh senang banget karena udah berapa bulan, hampir setahun nggak ketemu. Karena ada jemaat, ayo kita ketemu. Oh susah, nanti jangan dulu lah ya. Yuk ketemu kemarin, waduh senang banget. Kayak gini juga, jaga jarak. Nah terus saya umumin, jadi kita mau tes nih, saya bilang ya. Kita mau tes. Jadi kalau saudara taat protokol kesehatan, ya nanti kita mulai lagi nih, ibadah akhir tahun sama-sama ya. Ya udah ibadah akhir tahun. Saya umumin ibadah akhir tahun. Kita tukar kado ya. Nah, begitu baru kemarin saudara, saya dikasih berita sama salah satu anggota saya. Ya, Wali Kota Cilegon memberikan surat edaran, nggak boleh kumpul-kumpul, kalau dikumpul-kumpul ketangkap di penjara. Waduh, udah diumumin, gitu lagi saudara. Ya udah, kita jiper lagi ya kan, udah nggak usah kumpul-kumpul dulu lah, ya cari aman dulu lah, nggak usah kumpul-kumpul. Ya kan? Tapi saya percaya akan ada waktunya kita bisa kumpul lagi bersama-sama, amin. Gak usah dipisah-pisah suami istri. Ya saya biasa lihat Bapak Wawan pasti di sebelah istrinya ya. Di sini di sebelahnya ruang kosong itu jalurnya ya. Akan ada waktunya kita ya ibadah nggak usah pakai masker ya, karena bisa kelihatan muka-muka sedihnya yang mana gitu ya. Sekarang kan nggak bisa kelihatan. Akan ada waktunya di mana pekerjaan kita juga makin hari makin najak, makin dipulihkan Tuhan, makin diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita saudara ketika menyertai, Dia akan memberikan jalan keluar. Seperti tadi cerita tentang ya janda yang
terlilit utang. Tuhan kasih jalan keluar. Suruh kasih makan 5.000 orang. Tuhan kasih jalan keluar. Sekarang apa masalah saudara? Masalah keuangan, masalah keluarga. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Pasti. Sekarang lebih kreatif. Saya lihat gembala-gembala di Cilegon, di wilayah saya, kreatif-kreatif, saudara. Ada yang jualan semprong, ada yang jualan, tadi ya ada pendeta satu yang tadi cerita itu jualan babi, ya sampai ke Tangerang suruh naik motor, waduh luar biasa, sampai pinggang sakit-sakit, ya kan? Kemarin ada pelanggan tanya, Pak nggak jual babi lagi? Enggak, karena saya November kemarin saudara, tiap Sabtu itu saya pasti ini, kemarin ada interview calon pejabat karena saya diminta jadi panitia. Tiap Sabtu kegiatannya, jadi saya ngambil babinya tiap Sabtu, jadi nggak bisa ngambil. Nah, sudah ada waktunya, pasti Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Kata judul film Badai Pasti Berlalu, ya lagunya Mas Soleh zaman waktu itu, kan Buddha bilang badai pasti berlalu, gitu ya maksudnya. Badai pasti berlalu, ya. Pasti ada masa expirednya. Orang yang ulet akan bertahan dalam kesulitan. Karena itu saudara, jangan kita menjadi orang yang patah semangat. Ulet, yakin ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, di ayat 1 Korintus 10:13 yang dikatakan ya, Tuhan tuh ngasih pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan ngasih, izinkan kita mengalami pencobaan karena Tuhan tahu kita pasti sanggup mengatasinya. Dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Yang kedua, saudara-saudara, di Yesaya 8 ayat 23b dan pasal 9 ayat 1 berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mungkin hari-hari ini tahun 2020 kita merasa kita sedang berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita harus punya sebuah pengharapan bahwa tahun 2021 tahun depan kita akan melihat saudara sebuah terang yang besar. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Saya yakin ini saudara. Ya. Waktu saya tahun ini Februari tahun ini saya, ya puji Tuhan dirayakan oleh gembala pembina saya dengan orang tua saya di Furama ya Pak ya. Furama. Ya. Ulang tahun saya ke-41 kemarin. Dan saya ditanya ya oleh Bapak rohani saya, saksian. Saya bilang saya tuh anggap kayak umur 40 sebagai sebuah masa kayak tinggal landas, saudara. Nanti 41, 42, makin hari makin terbang. Itu sih keyakinan saya yakin hidup saya makin hari makin diberkati Tuhan. Walaupun hari ini mengalami masa-masa yang sulit, masa yang tidak mudah, tapi saya percaya ke depan itu akan mengalami penanjakan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saya tahun depan aja anak saya sudah TK, saudara. Kemarin sebelum saya ke Wangon, saya daftarin anak saya, saudara. Ya karena istri saya tanya mau di sekolah ini nggak yang dekat rumah? Enggak lah katanya, yang ini aja. Ya udah. Wow. Kemudian ke sana. Waduh, anak saya senang main-main di mainan, perosotan, ayunan. Waduh, saya pikir-pikir, waduh anak saya sudah TK ya. Berarti umur Mas Soleh udah makin tua. Kalau bapaknya masih muda aja saudara ya. Nah, jadi waduh saya ngebayang, anak saya ntar lagi udah TK, bentar lagi SD, SMA ya. SMP dulu ya, SD, SMP, SMA. Waduh. Terus berarti biaya makin besar. Mari saya tanya, saya ketemu ada saudara istri saya ketemu lagi nungguin cucunya saudara. Saya karena waktu daftar nggak dikasih tahu, nanti di WA ketemu baru wawancara, baru ketemu tahu ininya saudara, biayanya. Waktu ditanya
ketemu saudara itu saya tanya, berapa Pak D di sini biayanya? Wah nggak tahu ya, kayaknya sih 7 jutaan. Wah 7 juta ya, murah amat. Ya. 7 juta. Oh iya udah, SPP berapa? Oh sekian. Waduh, ya udah. Terus saya bilang istri saya, gimana nih yang? Nggak apa-apa. Tuhan pasti menolong. Luar biasa. Oh. Jadi kalau di depan istri kita harus tegar dan kuat. Tapi kalau nggak ada sama istri, oh Tuhan, 7 juta. Yang kasih tahu istri saya ya, dapat denger. Jadi sudah, waduh 7 juta luar biasa. Nah, masa pandemi lagi 7 juta. Wow, haleluya. Saya yakin karena apa? Masa depan kita ada di tangan Tuhan, amin. Ya, saudara juga jangan takut. Karena penyertaan Tuhan yang kedua membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Udah, jangan takut. Ada Tuhan kita yang hebat. Kata firman Tuhan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara hari ini merasa dalam kegelapan, tapi percaya satu kali kita akan melihat terang yang besar. Terang yang luar biasa. Karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Seburuk apapun yang kita alami, saudara harus yakin Tuhan sudah menciptakan masa depan yang cerah dan penuh harapan bagi orang yang percaya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ntar saudara baca sendiri di rumah ya, karena kita terus berjalan dalam waktu. Yang ketiga, saudara-saudara, di ayat pasal 9 ayat 2a berkata, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan untuk memberikan kita sukacita dalam kesukaran. Jadi sukacita diberikan Tuhan bukan ketika kita, saudara, ya anak lulus sekolah, omset toko makin meningkat. Justru sukacita yang terbesar adalah ketika kita mengalami kesukaran. Kitab Filipi disebut kitab penuh sukacita. Padahal kitab Filipi disebut sebagai kitab penjara. Kitab yang ditulis pada waktu Paulus berada di penjara. Ya. Penjara itu bukan tempat yang enak untuk wisata, piknik, kecuali anak TK. Kalau anak TK di Cilegon, saya nggak tahu anak PAUD Pondok Harapan Makaris Wangon, ya. Tapi kalau waktu belum pandemi, anak TK di Cilegon, wisatanya jalan-jalan kemana? Ke penjara. Nggak tahu tuh, idenya dapat dari mana, tapi jalan-jalan ke penjara, ke Damkar, ke penjara lihat om-om yang di penjara. Halo om. Halo, om kenapa sih om di penjara? Om jahat ya? Nah, tanya ya, anak kecil nggak tahu nanya. Tetapi bagi kita orang dewasa, penjara bukan tempat yang aman untuk kita piknik. Ada di sini yang punya rencana piknik ke penjara? Makan di depan sel. Om mau makan mendoan? Ya nggak ada. Itu tempat hukuman, saudara. Harusnya Maret kemarin kami dari Haitama alumni Tasik mau ke Nusa Kambangan, saudara, akhir Maret. Tapi karena pandemi, saudara, penjaranya ditutup. Nggak boleh ke sana, kita juga nggak boleh ketemu. Ya, nggak jadi. Mau pelayanan di sana. Penjara bukan tempat yang enak, tapi Paulus tulis surat dari penjara kepada jemaat di Filipi yang temanya bersukacita. Bersukacita. Saudara baca kitab Filipi, itu isinya bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekalipun saudara Paulus berada di penjara. Penyertaan Tuhan memberikan kita sukacita sekalipun berada di dalam kesukaran. Ketika berada dalam tekanan, ketika dalam kesulitan, Tuhan memberikan kita sukacita yang luar biasa. Karena itu yakin kita sudah disertai Tuhan. Kenapa saudara? Karena penyertaan Tuhan memberikan kita sukacita. Kesadaran akan kehadiran Immanuel memberikan kita sukacita. Kenapa tiap mati lampu anak kecil menjerit takut, saudara? Mati lampu gelap, ya kayak anak saya Christopher, kalau mati lampu gelap ini, papa, kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin saudara kehadiran kuasa gelap lebih dekat, lebih banyak daripada kehadiran kuasa terang, saudara. Kenapa? Dia takut. Kalau seandainya saudara ya lebih menyadari masalah yang lebih besar itu menghimpit saudara, itu membuat saudara lebih merasakan takut
dan tidak bisa tidur. Tapi kalau dalam himpitan, kesulitan, saudara makin menyadari kehadiran Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, seperti lagu itu ya. Jalanmu tak terselami, refnya penyertaanmu sempurna, rancanganmu sempurna. Oh, apa? Rancanganmu penuh damai. Ini gara-gara saya nyanyi lagu itu tadi ya. Badai pasti berlalu, jadi lupa saya. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau nggak kedengaran saya. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bagaimana mungkin di tengah badai? Siapa saudara yang pernah ngalamin di tengah badai? Ada nggak? Saya lupa saudara, waktu itu saya masih di Wanasri. Saya pelayanan tahun berapa? 99 atau 2000 Pak? Apa 2000? Saya masih di Wangon lah waktu itu bantu pelayanan. Lalu saya di Wanasri ada satu kakek tua, Pak Tir namanya, itu udah meninggal sekarang. Itu ngajak saya besuk ke, nggak tahu namanya Kampung Laut apa mana itu? Hah? Wacas. Ya dari Kampung Laut. Itu saya kan nggak tahu tempatnya. Itu Pak Tir itu yang tua, tahu itu. Dia tua tapi berani, suruh. Saya yang muda jadi takut, suruh. Jadi naik perahu kecil kayak kelotok itu, suruh. Nyebrang ke itu apa laut apa itu? Muara, suruh. Wah, kecil amat di perahu. Cuma mau 3 orang. Itu goyang dikit nyemplung, saudara. Bener, saudara. Itu udah gini-gini. Aduh, saya kan nggak pernah. Waduh, gimana nih? Pak Tir, ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tenang aja mas, katanya. Wah, Pak Tir nggak takut, saudara. Keren ya. Lalu udah jalan nih. Tok. Hujan, saudara. Waduh, hujan. Waduh, gimana nih? Ya kan, bayangin, saudara. Kalau nyemplung, saya sih jago berenang, ya kan? Wah, Pak Tir yang tua gimana? Tapi lebih takut saya daripada Pak Tir, saudara. Waduh, udah gitu. Waduh, saya bisa ngebayangin, saudara. Itu waktu Yesus ya tidur, murid-muridnya kan di perahu tuh. Di Danau Galilea. Ada ombak besar, itu saya baru ngerti. Kenapa murid-muridnya takut. Karena ombaknya begitu besar. Kalau saya sih kemarin belum, nggak segede-gede gitulah ya. Masih bisa, tapi bikin, wah, deg-degan, saudara. Waduh, gimana nih di tengah, kayak di tengah laut gitu. Pengalaman yang sama waktu saya mungkin 2 tahun lalu saya ke Kalimantan Barat sama ibu-ibu, saudara, ke daerah Batu Ampar, saudara. Pas pulangnya itu orang udah ngomong jangan pulang siang-siang itu jam 10 jangan, karena ini nanti bisa hujan, ada badai di tengah. Itu cerita, saudara, ada speedboat yang nabrak ombak pecah jadi 2, saudara. Berapa orang mati, saudara. Jadi dikasih tahu jangan siang-siang. Iya, jangan siang-siang. Ibu-ibu memang hatinya luar biasa, karena waktu dengar ada gereja yang perlu dibantu, ya kita ke sana, saudara. Kita nengok gerejanya perlu dibantu karena udah mau roboh. Ya udah, itu baru kita pulang. Jadi agak kesiangan jadinya. Bener, saudara, di tengah jalan, waduh, ombaknya gede banget. Itu benar-benar tengah laut itu benar-benar laut, saudara. Ombak, wah, ibu-ibu udah doa nangis, wah, ada yang badai, tenanglah. Badannya nggak tenang-tenang, saudara. Saya juga nggak tenang, saudara. Lihat, waduh, gimana nih, ya kan? Wah, itu bener, saudara. Itu perahunya sampai nabrak ombak, cukuk kayak orang naik mobil, geragalan kabeh. Oh, waduh, apalagi diceritain, inget ya, ada perahu waktu itu ya kan nantem ombak, speedboatnya pecah jadi 2, banyak yang mati. Waduh, kan nggak lucu ya, misionaris dari Cilegon meninggal gara-gara kapalnya pecah, ya kan? Waduh, saya benar-benar, wah, untung ininya jago juga ininya, supir bootnya, saudara. Wah, tapi itu membuat hati takut. Ya. Tapi akhirnya kami nyanyi pujian, nyanyi. Wah, ada sukacita. Sampai juga di tempat tujuan. Tapi seru, ibu-ibu. Wah, seru ya kita ya. Wah, lupa waktu tadi jerit-jerit. Wah. Jadi begitu udah sampai darat, wih, seru ya, seru. Saya tanya, seru sih seru, mau ulangi lagi nggak? Enggak, katanya enggak. Terima kasih, katanya. Nggak mau ulang. Nah, ada sukacita ketika kita berada di dalam kegelapan. Apa yang buat kita bersukacita? Penyertaan Tuhan.
Biar pagi ini saudara, sukacita Natal ada dalam hidup kita. Kita tetap optimis, yakin karena ada Tuhan yang menyertai kita. Obat yang gembira, hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, katanya kalau kita ini banyak khawatir dan takut, imun tubuhnya jadi kurang katanya. Jadi gampang sakit. Jadi makanya harus gembira. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Ya, terus tanya sama-sama. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi hati yang gembira adalah obat. Tuh lihat dompet kosong, isinya nota semua. Hati yang gembira, haha, ya, iya. Dagangan sepi, hati yang gembira. Anak sakit, hati yang gembira. Ya sudah, aduh. Tapi Tuhan setia, Tuhan itu baik. Saya sebenarnya dari tahun 2020 itu beberapa kali saya alami kesedihan, saudara. Awal tahun 2020 anak saya Christopher tuh ikut-ikutan colok-colok itu, saudara. Colok-colok apa? Cotton bud di kupingnya, gara-gara saya di kupingnya dibersihin istri saya tuh. Dia ngelihat, dia suka ikut-ikutan, saudara, anak kecil. Waduh, dicolok, dok. Kuping kanan apa kiri saya lupa. Aduh, keluar darahnya. Begitu saya antar ke satu klinik, dokternya bilang, aduh Pak, ini kayaknya susah sembuh ini Pak. Hah? Serius? Iya, anaknya nggak boleh berenang, air nggak boleh masuk telinga. Ini bisa sampai gede, ini nggak sembuh-sembuh, karena udah gendangnya udah kena Pak, robek. Waduh, saya makin ngeri. Saya di depan istri tegar, saudara. Di kamar mandi, saya nangis. Kedengaran istri. Kamu nangis, Rani? Enggak, kata siapa? Enggak, pasti saya nangis. Cemen nangis, kan? Padahal nangis beneran sih. Saya sedih banget, karena waktu dokter bilang, gak bisa sembuh sampai gede. Aduh, saya sedih, apalagi gak bisa berenang. Aduh, padahal anak saya senang air, saudara. Saya bilang sama istri saya, udah kita pindah dokter lah. Itu dokternya salah itu. Parah itu dokter. Kita ganti dokter. Kita ganti dokter lagi. Wah, lebih menenangkan sih sebenarnya. Pak, ini bisa sembuh Pak. Wih, bener Pak, bener. Tapi katanya ya, nggak boleh kena air sampai berapa bulan. Dikasih obat terus. Wah, yaudah. Jadi saya akhirnya ke dokter ini sudah, karena memberikan harapan, ya kan. Akhirnya saya yakin, pasti sembuh. Nah, gara-gara mungkin ya, di rumah sakit yang pertama itu, yang dokter yang pertama itu kan, itu berjubel banyak banget saudara. Wah, udah nunggu dokternya lama. Saya juga waktu itu kan belum kita musim mainan masker kan, waktu itu ya. Nunggu obatnya lama. Wah, jadi mungkin virusnya banyak. Jadi saya waktu pulang dari situ, badan saya kok jadi panas ya. Kok jadi ini saudara, demam. Waduh. Lalu itu kira-kira bulan Maret. Ya, sambil ngobatin anak saya, saudara. Saya ini demam. Waduh, akhirnya beberapa teman saya bawa ke dokter nggak sembuh. Waduh, udah ada yang, waduh ini jangan-jangan COVID ini. Bawa ke Siloam, saudara. Siloam juga, waduh dari nunggu di Siloam lamanya luar biasa. Saya datang pagi, itu ya siang nyampe sana, sampai rumah sakitnya udah tutup, saudara. Jam 9:30 malam. Saya terakhir, padahal saya merasa, datangnya siang kok saya jadi terakhir dilayanin. Waduh, udah nunggunya di luar kan nggak boleh masuk. Makin batuk-batuk, sudah. Waduh, makin dingin. Saya ditemuin anak pemuda saya si Yohanes itu. Iya Kak, ini orang sehat datang ke sini jadi sakit. Orang sakit datang ke sini malah tambah sakit nih kayaknya. Ya, waduh, akhirnya saya Maret itu sudah saya isolasi sendirian. Saya batuk-batuk. Saya pikir kenapa? Jadi istri saya sama anak-anak saya suruh pulang ke Semarang ke tempat mertua, saudara, dan saya sendiri di rumah karena si Christopher itu dekat sama saya, jadi di kamar belakang suka ketok-ketok pintu, nangis di pinggir pintu, suruh Papa, biasa tidur sama saya, saudara.
Bapak, aduh sayanya nggak tega. Jadi saya pikir, udahlah kamu pulang dulu lah. Ya, ada satu dokter, ada kenalan, telepon saya, Pak itu bisa COVID itu. Ah enggak, saya bilang saya nggak mungkin COVID. Ya, saya lihat ketemu sejarahnya juga orang nggak ada yang kena COVID. Saya khotbah terakhir di Simpruk sama di Salambaran dekat bandara, nggak ada jemaatnya kena COVID. Terus saya biasa rapat sama pengurus BPD juga nggak ada yang kena. Jadi saya bilang nggak mungkin kena, nggak mungkin. Saya bilang nggak. Benar saudara, puji Tuhan sih waktu tes di Islam nggak kena. Ya, cuma batuk-batuk aja. Jadi saya sakit saudara, Maret sampai April sembuh. Ya, kemudian ya corona makin merajalela. Ada pergumulan yang saya alami, tetapi saya bisa melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini saya sehat, istri saya sehat, anak-anak sehat, orang tua saya sehat, kita semua sehat, kita semua diberkati Tuhan karena penyertaan Tuhan. Amin. Jadi pagi ini di hari Natal ini saudara, saya mendorong kita semua itu kita boleh takut di tahun ini, bahkan di tahun 2021. Ya, karena penyertaan Tuhan itu besar buat kita. Penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita di tengah kesulitan. Penyertaan Tuhan membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Dan penyertaan Tuhan membuat kita mengalami sukacita sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Nyanyikan lagu tadi saudara-saudara, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu. Nyata di dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekarang. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, oh ada rencana. Tiada terduga kasih-Mu. Kehadiranmu
mendengar firman Tuhan pagi ini. Mungkin di 2020 ada banyak kisah duka yang kita alami. Masalah tak kunjung selesai. Kita dihantam oleh masalah ekonomi, dihantam masalah sakit penyakit, dihantam oleh masalah yang lain. Belum lagi masalah anak-anak. Ada banyak masalah di 2020. Ekonomi yang merosot luar biasa. Mungkin kita punya usaha, punya toko, omsetnya turun. Tetapi janji Tuhan pagi ini buat kita di hari Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Itu kuncinya. Sekalipun kita banyak mengalami masalah pergumulan hidup, kuncinya adalah kehadiran Tuhan. Jangan takut, jangan gemetar, jangan bimbang. Ada penyertaan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan Tuhan membuat kita mengalami jalan keluar. Penyertaan Tuhan membuat kita mampu, saudara, mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan penyertaan Tuhan membuat kita mengalami sukacita yang luar biasa. Aku yakin ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saya tidak tahu apa pertemuan saudara pada pagi ini, tetapi satu hal, yakin akan penyertaan Tuhan. Tahun 2021 kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan yang luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami ya Tuhan. Tidak selamanya kami dihimpit. Terang itu akan muncul dalam hidup kami. Bahkan di tengah badai pun Engkau memberikan sukacita di dalam setiap hidup kami. Kami persembahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dituliskan dalam setiap hati mereka, sehingga mereka tabah menghadapi segala tantangan dan selalu menang di dalam Engkau ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, dan pakai kami semuanya pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang sudah hadir, kiranya Engkau pakai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya damai sejahtera Allah dan pertolongan dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Masih ada nih? Masih ada nih?